Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfahmi dengan NIM A12040, Prodi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan membacakan rangkuman materi 1-7 dalam mata kuliah Sistem Operasi. Langsung saja, di dalam sistem operasi terdapat sebuah elemen dasar sistem komputer untuk menjalankan komputer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada prosesor, yang mana prosesor mempunyai fungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi memproses data. Terus yang kedua, ada memori utama, yang mana memori utama adalah tempat menyimpan data dan program. Terus yang ketiga, ada perangkat masukan dan keluaran, yang mana mempunyai fungsi untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Terus yang keempat, ada interkoneksi antar komponen, yang mana struktur dan mekanisme yang berfungsi untuk menghubungkan ketiga komponen di atas sehingga dapat melakukan komunikasi antara prosesor, memori utama, dan modul. Terus, prosesor umumnya berada di antara kontrol. Salah satu fungsinya adalah melakukan pertukaran data dengan memori. Bagian utama dari prosesor adalah yang pertama ada ALU atau Arithmetical Logic Unit, yaitu untuk komplikasi atau melakukan operasi aritmetika dan logika. Terus ada yang kedua ada CU atau Control Unit untuk pengendali. Terus yang ketiga ada register-register untuk membantu pelaksanaan operasi yang dilakukan pemroses. Terus sistem operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer, yaitu hard disk, bukan memori RAM, pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi komputer berjalan. Terus, sistem operasi ini berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software, melakukan semua perintah-perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan. Di sini juga ada tujuan sistem operasi. Yang pertama, yaitu agar dapat merancang sendiri. Yang kedua, dapat memodifikasi sistem yang telah ada sehingga sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, dapat memilih di antara berbagai alternatif sistem operasi. Yang keempat, memaksimalkan penggunaan sistem operasi. Yang kelima, konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain. Fungsi utama sebuah prosesor adalah mengeksekusi instruksi mesin yang terdapat dalam memori utama. Eksekusi suatu program dikenal dengan nama proses atau task. Proses berisi instruksi dan data, program counter, dan semua register pemroses, dan stack berisi data sementara. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu sumber daya dan dijadwalkan sistem operasi. Tanggung jawab utama dari sistem operasi adalah mengontrol eksekusi proses. Keterkaitan sistem operasi dan sistem komputer. Sistem adalah jaringan daripada elemen-elemen yang saling berhubungan, membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Supaya tujuan pokok tersebut terlaksana, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Aktivitas sistem komputer itu yang pertama ada input, terus processing, terus output. Elemen-elemen dari sistem komputer adalah software, hardware, dan brainware. Hardware adalah perangkat keras atau piranti keras, adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah atau dapat diraba. Software atau perangkat lunak
adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Dan ada brainware, adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Terus, pada umumnya, suatu kesatuan peralatan komputer haruslah terdiri minimal oleh 4 komponen, yaitu input device, yang kedua stroke unit, yang ketiga ada CPU atau Central Processing Unit, terus ada yang keempat itu ada output device. Di sini juga ada CCU atau Communication Control Unit, yaitu suatu peralatan yang berfungsi untuk memudahkan atau memancarkan sinyal-sinyal data atau perintah dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu komputer ke komputer lainnya dengan jarak yang jauh. Dengan adanya ini, maka umumnya komputer-komputer sekarang ini pun selalu melengkapi alat-alat ini dengan sebagai kesatuan sistem komputernya. Jadi komponen yang membentuk suatu sistem komputer ini menjadi 5 komponen, yaitu input device, stroke unit, CPU, output device, dan CCU. Terus ada input device adalah suatu bagian atau komponen dari sistem komputer yang berfungsi untuk tempat kita memasukkan data maupun instruksi-instruksi kepada komputer. Terus sedangkan output device adalah suatu komponen dari sistem komputer yang berfungsi untuk tempat mengeluarkan hasil-hasil pengolahan yang telah dilakukan oleh komputer. Semula hasil pengolahan komputer ini juga merupakan kode atau simbol yang masih dalam bentuk kode binar atau bit. Maka, agar kita sebagai pemakai komputer bisa membacanya, simbol binar itu harus dikonversikan lagi ke dalam bentuk bahasa yang kita kenal, agar supaya kita dapat memahaminya. Output device inilah yang berfungsi sebagai tugas tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dalam lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.